Shalom. Puji Tuhan, ya, meskipun sempat hujan, tidak menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Sudah ketemu Bapak Saudara? Belum ya? Sambil menunggu Bapak Ibu Saudara, ya, terima kasih Mbak Rere dan Mbak Nadia sudah dibantu. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11, demikian firman Tuhan. Dalam Alkitab diberikan judul hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus dan yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bukan tanpa sebab Rasul Petrus menuliskan surat ini yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, di mana orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Kristen diperhadapkan dengan tantangan iman. Pada waktu itu tantangan iman bukan main-main, Bapak Ibu Saudara. Di mana orang-orang Kristen pada waktu itu diperhadapkan dengan satu situasi yang tidak baik. Orang-orang Kristen pada waktu itu diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang tidak baik, tidak jauh berbeda pada masa kini. Rupanya apa yang dialami pada masa kini itu sudah terjadi sejak zaman para rasul ketika ia menyampaikan, menyebarkan kabar baik, menyebarkan perihal tentang Kristus. Dan ini merupakan suatu panggilan dari Allah untuk setiap orang Kristen, yang seharusnya saudara dan saya menanggapi panggilan ini. Dan ini yang seharusnya menjadi fokus kita sebagai orang Kristen. Dalam 1 Petrus pasal 4 ini berfokus pada panggilan supaya orang-orang Kristen, setiap pengikut Kristus, setiap orang yang percaya kepada Kristus, itu memelihara kehidupan yang kudus. Di mana di hadapan kita, kalau dulu orang-orang Kristen diperhadapkan dengan situasi tantangan hidup yang membawa arus ke dalam kehidupan dunia. Tantangan rupa-rupa dunia. Tadi masih ingat Bapak Saudara pelajaran sekolah minggu? Siapa yang menjadi tokohnya? Sama enggak ya kira-kira? Nuh ya, sama ya? Dewasa sama ya? Nuh, siapakah Nuh? Nuh juga diperhadapkan dengan tantangan yang tidak mudah pada waktu itu. Ya, ini sekilas kita melihat Nuh dikenal sebagai orang yang benar. Nuh dikenal sebagai orang yang tidak bercela. Dan Nuh dikenal orang yang memiliki hubungan apa dengan Allah? Dia bergaul akrab dengan Allah. Padahal Nuh diperhadapkan dengan tantangan dunia juga tidak mudah. Di mana moral manusia minggu lalu ya, di mana moral manusia itu sudah mulai bobrok, hancur, di mana segala macam dosa telah dilakukan oleh manusia sejak zaman Nuh. Maka Allah menyesal pada waktu itu menciptakan manusia. Untungnya ada Nuh yang didapati masih setia, taat, tidak bercacat, tidak bercela, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun orang-orang pada masa itu manusia sedang berbuat dosa dan sudah rusak, atau kalau bahasa perjanjian baru itu bahwa
manusia itu sudah rusak oleh karena dosa dalam kitab Roma. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dari apa? Akibat dosa. Sampai ke sini Bapak Saudara, kembali saya menarik dalam 1 Petrus, moral manusia sama. Ketika Petrus menulis surat ini, moral manusia juga masih sama. Manusia diperhadapkan dengan dosa, manusia diperhadapkan dengan moral yang tidak baik, manusia masih sering membuat hati Allah sakit dan lain sebagainya. Inilah sebabnya maka panggilan sebagai orang Kristen, supaya orang Kristen ini hidup kudus. Bagaimana caranya supaya manusia, supaya orang Kristen ini bisa tetap mempertahankan kekudusan ketika menghadapi moral yang sudah bobrok ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini di dalam suratnya Petrus, Bapak Ibu Saudara, memberikan suatu ajaran yang sangat menarik. Supaya apa? Supaya kita mengikuti ajarannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema atau khotbah, judul khotbah pada pagi hari ini adalah giat dalam pekerjaan baik. Apa Bapak Ibu Saudara? Giat dalam pekerjaan baik. Penderitaan itu bukan sesuatu hal yang harus dihindari. Orang-orang Kristen pada masa Petrus menulis surat ini, Bapak Ibu Saudara, juga sedang diperhadapkan dalam situasi yang juga tidak baik. Mau tidak mau kekristenan itu terpuruk, kekristenan tidak boleh tersebar, kekristenan tidak boleh berkembang. Pada waktu itu, Kekaisaran Romawi sangat menutup perkembangan kekristenan. Ada penderitaan yang dilakukan oleh kaisar negara. Negara tidak memberikan keleluasaan untuk beribadah kepada Tuhan. Kekaisaran pun juga tidak memberikan keleluasaan kekristenan ini bertumbuh. Kekaisaran Romawi juga tidak menginginkan ada banyak orang menyembah Yesus, percaya kepada Yesus. Oleh karena itu kekerasan, penganiayaan dan lain sebagainya, pembunuhan dilakukan. Demi apa? Kekristenan tidak berkembang. Oleh karena itu di dalam suratnya Rasul Petrus ini memberikan himbauan kepada orang-orang Kristen, kepada para pengikut Kristus, supaya apa? Supaya kekudusan hidupmu itu terpelihara, supaya engkau tidak terpengaruh dengan tantangan dunia ini, dan supaya imanmu itu tetap teguh dan tidak bergeser meskipun ada di situ yang namanya penderitaan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pasal ini Petrus memberikan 3 bagian penting terkait dengan pekerjaan baik yang harus dilakukan. Yang pertama, Bapak Saudara, ayat 7 sampai dengan ayat ke-8, yaitu mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman. Akhir dari segala sesuatu sudah nampak, akhir zaman sudah nyata, moral sudah bobrok tadi. Di mana kekristenan orang untuk menyebarkan berita keselamatan dihalang-halangi. Munculnya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, pengkhotbah-pengkhotbah palsu. Munculnya juga antikristus. Yang tidak lain, antikristus itu muncul dari dalam gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini peringatan. Maka sebagai orang Kristen kita perlu betul memelihara kekudusan hidup, supaya hidup kita ini tidak terpengaruh dengan dunia yang jahat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus mengingatkan bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, maka perlu berjuang untuk melakukan sesuatu yang tidak terbatas. Dengan cara apa? Menguasai diri. Ayat ke-7, mengasihi. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita juga akan terseret oleh arus dunia ini. Ketika ada tantangan hidup, ketika ada penderitaan, maka kita akan mudah lari. Oleh karena itu dalam ayat 7, ayat 8, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Intinya berdoa, intinya berjaga-jagalah. Bersiap sedialah menyambut kedatangan Kristus. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Saudara tahu? Bisa meramalkan kapan Tuhan Yesus datang?
Nanti Pak kalau sudah 2025, dulu sudah ada rumor ya, tahun 1999 tanggal 9 bulan 9 jam 9. Pernah ya? Masih ingat itu ya kabar itu. Lalu kemudian nggak terjadi, diramalkan lagi tahun 2000 ketika ketika milenium akan terjadi kiamat datang, nggak datang juga, diramalkan lagi 2012. Betul ya, masih dengar, masih ingat ya? Bingar-bingar itu terjadi, terjadi. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Oh berarti masih lama, saudara. Kalau saudara berpikir masih lama, kita nggak tahu. Jangan-jangan pas waktu kita sedang tidak siap, Tuhan Yesus datang. Nah, muncul tuh. Posisi iman kita sedang terlena. Sampai sekarang buktinya nggak kiamat-kiamat. Berarti mungkin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, belum tentu juga Tuhan Yesus datang. Hati-hati dengan pikiran ini. Sebab apa? Ini akan membuat kita lengah. Dan ketika Tuhan Yesus datang, tidak ada yang tahu, saudara. Digambarkan Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Saudara tahu kira-kira akan ada pencuri datang ke tempat saudara? Nek saudara tahu, nek kita tahu, pasti kita sudah bersiap-siap ya. Oh, nanti malam akan ada pencuri datang ke rumahku jam 9 tepat. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kumpulkan warga, kita sudah telepon keamanan, telepon polsek, Pak nanti akan ada pencurian di tempatku, gitu ya. Tapi karena tidak tahu, maka ketika telepon polsek sudah kejadian. Sama. Begitu juga kejadian tentang kedatangan Tuhan Yesus, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan apa? Siapkan diri menghadapi akhir zaman. Inilah waktunya bagi kita bersiap-siap. Ketika kita bersiap-siap, inilah cara kita berjaga-jaga. Sehingga ketika waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, maka kita sudah siap. Buatlah tenang dirimu. Jangan gerusa-gerusu, jangan apa-apa, Tuhan Yesus datang. Makanya dipersiapkan sejak sekarang. Minimal giat dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Keselamatan. Keselamatan yang ada dalam dirimu itu perlu dipelihara. Bagaimana cara yang memelihara keselamatan? Engkau sudah menerima anugerah. Pertahankan anugerah itu. Jangan kau berbuat untuk bermain-main anugerah itu. Tunjukkan buah dari keselamatanmu itu. Dari manakah kita bisa melihat buah keselamatan? Salah satunya melalui perbuatan. Jangan dibalik. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Jangan dibalik. Berbuat baik untuk keselamatan, saudara tidak akan mendapatkan itu. Saudara hanya akan berlelah-lelah untuk berbuat baik. Karena apa? Itu tidak menjamin akan keselamatan. Tetapi ketika engkau sudah beroleh keselamatan, hendaknya keselamatan itu menghasilkan buah, yaitu apa? Perbuatan baik. Kemarin dalam pemuridan saya tegaskan kepada kaum muda, keselamatan bisa hilang tidak? Saya berikan jawaban penegasan, keselamatan tidak bisa hilang. Lalu bagaimana dengan orang yang percaya lalu nggak percaya? Dia belum percaya. Kalau dia sudah percaya, dia akan menunjukkan buktinya, dia akan percaya. Lalu bagaimana kita bisa melihat orang itu percaya dan mendapatkan keselamatan? Lihat matinya. Lihat matinya. Artinya apa? Ketika ia sampai pada kematian, dia tetap setia nggak dalam imannya? Itu orang percaya. Itu orang beriman kepada Tuhan. Dilihat dari mana? Kesetiaannya sampai pada akhir. Nah, demikian pun juga untuk kita, Bapak Saudara. Di dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita pun juga harus senantiasa berjaga-jaga. Keselamatan yang ada pada diri kita harus dipelihara. Itu anugerah, itu pemberian. Sebab kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, mereka mencoba mencari keselamatan dengan caranya. Mereka mencari Allah dengan caranya. Menemukan? Gak ada yang bisa menemukan Allah. Gak ada yang bisa menemukan keselamatan dengan cara mereka membuat patung untuk disembah, entah itu dari batu, entah itu dari kayu, bahkan entah itu dari patung emas.
emas dilebur dibuat menjadi patung. Mereka tidak menemukan Allah. Mereka menemukan Allah, tapi Allah yang tidak hidup, Allah yang mati, Allah yang tidak bisa melihat, Allah yang tidak bisa mendengar, dan Allah yang tidak bisa mengerti. Padahal para nabi sudah diutus, sudah menyampaikan apa yang disampaikan Allah, disampaikan kepada umat. Mereka tidak percaya. Yang sudah jelas-jelas hidup, bisa bersuara, bisa melihat, bisa mengerti. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mempersiapkan diri itu bukan perkara mudah. Mempersiapkan diri itu bukan perkara yang gampang. Mungkin kita akan menghadapi satu tantangan sama seperti zaman Petrus. Kekristenan ini terkungkung. Kita kekristenan terkungkung. Secara hukum Pak, kekristenan bebas. Realitanya masih banyak orang yang mau beribadah tapi dihalang-halangi. Padahal sudah dilindungi hukum. Betul? Baru-baru ini ASN ya, kemarin ya, sudah minta maaf, tapi menuntut supaya pendetanya menyampaikan kepada jemaat terkait dengan permintaan maaf. Ini membuktikan Bapak Ibu Saudara, zamannya Petrus menulis surat ini dan zaman ini masih sama. Ternyata penderitaan untuk mengikut Kristus itu juga masih ada. Bukan hanya dari luar, bahkan mungkin dari dalam sendiri. Sesama orang Kristen pun juga masih terjadi penderitaan terhadap sesama orang percaya, saling menyakiti satu dengan yang lainnya, tidak saling menguatkan tapi saling menjatuhkan, tidak saling membangun tapi malah saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Ini juga harus dibangun Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Di ayat 7 dan ayat 8, terutama di dalam ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bagaimana cara menghadapi kesengsaraan di dalam kekristenan? Pada waktu itu Petrus memberikan nasihat, saling mengasihilah. Itu akan membentuk satu kekuatan besar. Demikian juga di masa sekarang Bapak Saudara, ketika diperhadapkan dengan tantangan iman, seolah kekristenan ini dihalang-halangi, maka yang harus kita lakukan ini masih valid Saudara, firman Tuhan. Saling mengasihilah satu dengan yang lain. Semakin solid, bukan semakin menjatuhkan ada pertikaian dalam gereja. Tidak. Justru harusnya sebagai orang yang terzolimi Bapak Saudara, kita harus semakin menunjukkan kesatuan hati kita supaya tidak mudah untuk diprovokasi. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kasihlah seorang akan yang lain, sebab kasih ini adalah inti kehidupan Kristen. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana harus mengasihi. Tuhan Yesus diperhadapkan dengan penderitaan, kita diperhadapkan dengan penderitaan sebagai orang Kristen sama. Tapi bagaimana sikap kita terhadap penderitaan yang kita hadapi harusnya sama dengan apa yang dilakukan Yesus. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan penderitaan atas salib, adakah kebencian Tuhan Yesus? Tidak ada. Justru dari situ sangat nyata kasih Kristus kepada manusia di dalam doanya ketika di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara bisa melakukan itu ketika diperlakukan dengan tidak baik. Tapi inilah kasih Bapak Ibu Saudara. Kasih yang Yesus ajarkan seharusnya ini menjadi teladan hidup kita. Kita pun juga harus melakukan kasih. Di ayat yang ke-8 di situ Bapak Ibu Saudara. Ini cara kita mempersiapkan diri. Jangan kita terpancing emosi. Jangan kita akhirnya menjadi serupa dengan dunia ini ketika ada tantangan iman, ketika ada penderitaan lalu kita membalasnya lebih dari itu. Itu bukan cara Tuhan. Caranya Tuhan adalah, kalau Petrus di sini menasihatkan supaya apa? Jadilah tenang-tenang. Lalu apa? Supaya bisa berdoa. Tenangkan hatimu, bahwa semuanya itu dalam doa. Itu yang pertama Bapak Saudara. Sebagai aplikasinya Bapak Ibu Saudara, sebagai panggilan
panggilan kita sebagai orang yang percaya supaya kita bijaksana dan kita berdoa, aplikasinya tidak mudah terpengaruh dengan situasi lingkungan. Ingat saudara, lingkungan mau tidak mau akan mempengaruhi kita. Oleh karena itu jangan mudah terpengaruh dengan situasi lingkungan. Kalau lingkungan kita di mana kita tinggal moralnya bobrok, moralnya rusak, jangan ikut arus seperti mereka. Kita harus bisa menunjukkan jati diri kita sebagai pengikut Yesus. Kita harus menjadi berbeda seperti tadi ya, di dalam kelas sebelum ini. Di rumah, di tempat kerja atau dalam komunitas, tunjukkanlah kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar. Tunjukkan kasihmu kepada orang-orang sekitar. Terlebih tunjukkan kasihmu kepada jemaat Gereja Baptis Indonesia Ketawang. Bangun itu. Kita harus bersehati, kita harus bersepakat, kita harus bersehati satu persatu untuk melawan semuanya ini. Bagian yang kedua ayat ke-9. Demikian firman Tuhan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kalau memberi pertolongan itu yang tulus, tidak dengan gerundelan, tidak dengan bersungut-sungut. Itu yang terjadi dan itu yang dinasehatkan Petrus untuk orang-orang Kristen di dalam menghadapi tantangan iman, di dalam mereka menghadapi hal yang tidak menentu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling penting di sini yang menjadi bagian yang kedua adalah menjadi saluran berkat. Kalau orang Kristen pada masa itu diperhadapkan dengan suatu kondisi yang tidak menyenangkan, dengan tantangan iman, maka Bapak Ibu Saudara, ini yang harus dilakukan. Petrus menyampaikan surat untuk orang-orang Kristen supaya apa? Supaya mereka saling memberi tumpangan seorang akan yang lain. Memberi tumpangan di sini seperti apa Bapak Saudara? Ketika satu dengan yang lain, satu orang Kristen pengikut Kristus bertemu, mereka membutuhkan sesuatu sebagai saudaramu orang Kristen, berilah. Kalau membutuhkan tempat tinggal, ajaklah untuk tinggal. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa sesama orang Kristen itu solid di zaman itu. Karena apa? Penganiayaan ada di situ. Ibaratnya kata gini, senasib sepenanggungan di tempat yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, di Sumatera, di Lampung sana, kami sesungguhnya beberapa orang itu bukan saudara, tetapi karena berasal dari tempat yang sama, maka kedekatan itu sudah melebihi seperti saudara. Salah satu contoh itu tempat saya tinggal. Tempat saya tinggal itu kebanyakan itu dari Klaten, Gantiwarno, Boyong bedol desa dibawa tempatkan satu tempat biar hutan blek. Apa yang mereka lakukan? Ini saudara, yang diterangkan sama seperti itu, memberi tumpangan, saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Padahal mereka agamanya berbeda-beda. Karena ini akan menjadi satu kekuatan. Mereka bisa bersatu hati, saudara. Meskipun ada di tengah-tengah, bukan ras ya, kita tidak beda-bedakan. Meskipun ada pada budaya yang baru, di tempat yang baru, di tempat orang-orang Lampung, saudara. Orang Lampung dia punya gap sendiri. Kalau orang Jawa pendatang ada di situ, reseh saudara. Maka apa yang harus dilakukan? Perlu kesehatian, kompak, sepakat, ayo kita bersatu. Maka satu dengan yang lainnya hubungannya sangat akrab, melebihi saudara, meskipun bukan saudara. Itu bisa menjadi gambarannya saudara. Ketika di tengah-tengah mereka tidak dianiaya, tetapi mereka diperhadapkan dengan satu situasi seperti ini. Lampung Bapak Saudara, kalau ada orang pendatang, dia akan bicara. Orang Lampung itu tinggalnya di tempat saya khususnya,
itu hanya di pinggir jalan raya. Ada rumah Langgrong, tingkat Langgrong ya bahasanya. Di belakang itu sudah pekarangan, sampai ke belakang itu sudah ladang. Istri saya pernah saya ajak ya ke ladangnya bapak, lewat rumahnya suku lampu. Dia hanya di pinggir jalan raya ini, belakang itu sudah kebun sampai seterusnya. Karena apa? Takut mereka. Di samping itu juga mereka tidak punya ilmu yang cukup untuk bertahan hidup. Itu orang Lampung. Makanya banyak yang nganggur. Padahal lahan begitu luas, tapi dijadi bongkor. Hanya ditanami durian, ya wes bongkornya kayak apa nggak diurus. Mereka tidak tahu bercocok tanam. Begitu ada orang Jawa datang ke situ, ada yang menanam jagung, ada yang menanam singkong, ada yang menanam ubi, ada yang menanam padi, baru mereka tahu pertanian. Saudara. Nah, lalu apa yang terjadi? Karena orang Jawa yang ada di situ, mereka secara mereka bisa bertahan hidup melalui panah, dijarah, saudara. Sempat perang antara desa saya dengan desa itu, suku pribumi. Perang karena apa? Hasil panen dijarah, dimaling. Kelapa pada waktu itu masih harganya zaman dulu sebelum 98 ya, sebelum krisis. Harga 2000 itu tinggi, sangat tinggi. Dijarah, apa dipanen sudah ada kelapa. Disanggong, sanggong itu ditunggu bagus sekali. Ternyata ada yang mencuri dan itu suku pribumi. Saudara. Nah, ini yang membuktikan apa? Perlu adanya kesehatian, perlu saling menjadi berkat. Ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika di zaman Petrus menulis surat ini, menasihatkan kepada orang-orang Kristen yang sedang menghadapi krisis. Dia diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik. Petrus memberikan suratnya supaya apa? Supaya mereka bisa memberi tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Yuk, kalau membantu, bantu dengan tulus, jangan dengan bersungut-sungut. Menjadi saluran berkat berarti membuka diri untuk menggunakan dan siap digunakan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Apapun, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menjadi saluran berkat, bukalah dirimu untuk digunakan Tuhan dalam aspek apapun, tidak pandang bulu. Mau menjadi saluran berkat dalam apapun, silahkan. Dan itu yang menjadi nasihat Petrus. Petrus mendorong supaya orang Kristen untuk saling membantu, saling menjamu tamu tanpa keluh kesah. Dan ini adalah panggilan untuk menjadikan diri kita sebagai saluran berkat bagi orang lain. Tidak pandang bulu apakah itu orang Kristen, apakah itu orang di luar Kristen. Ketika engkau mau menjadi saluran berkat, ya sudah, bukalah dirimu untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Setiap tindakan kecil kita memiliki dampak pada sesuatu hal yang sangat besar. Apa yang akan kita lakukan itu akan ada dampak. Mungkin kita tidak tahu hari ini, esok atau lusa apa yang akan terjadi terhadap apa yang kita lakukan. Ketika kita sudah bisa menjadi saluran berkat hari ini, jangan kita menghitungnya, jangan kita mengingat-ingatnya, lupakan. Tapi ketika ada kebaikan orang datang kepada kita, ingatlah itu, bahwa apa? Itu cara Tuhan menolong kita. Ketika kita menolong orang, jangan mengingat-ingat apa yang kita lakukan itu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengingatnya. Bapak sudah dikasih Tuhan, meskipun sekecil apapun tindakan yang kita lakukan ketika kita mau menjadi saluran berkat, ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Ini akan berdampak. Tidak usah kita memperhitungkan, maka mungkin kemungkinan besar kita akan menuai apa yang kita tabur itu. Percayalah. Dan jangan pernah menagih Allah. Tuhan, aku sudah menabur, kapan aku menuai? Gak perlu. Akan ada masanya Tuhan akan memberikan kepada kita. Aplikasinya menolong dalam pelayanan gereja atau misi, itu
gereja kita sedang bermisi, apa yang bisa kita lakukan? Ini suatu bentuk saluran berkat yang bisa kita lakukan. Yuk kita berkontribusi. Aku mau menyampaikan firman Tuhan, aku mau menyampaikan Injil, aku menyampaikan kesaksian kepada saudaraku yang lain, supaya saudaraku yang lain pun juga beroleh berkat yang sama seperti yang saya miliki. Kita sudah menjadi saluran berkat bagi mereka. Mungkin kita bisa melihat kekurangan saudara kita, kita bisa menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita. Dan ini akan menjadi hal yang sangat besar ketika satu dengan yang lainnya bisa menjadi saluran berkat. Amin Bapak Saudara. Jadilah saluran berkat. Yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat ke-11, menggunakan kasih karunia untuk kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menggunakan karunia untuk kemuliaan Allah. Setiap orang memiliki karunia dari Tuhan yang harus digunakan untuk melayani. Clear ya Bapak Ibu Saudara? Saudara punya karunia, Allah memberikannya kepada saudara. Sudah sepatutnya karunia yang ada, talenta yang ada itu dipergunakan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk kemuliaan Allah. Layani Tuhan dengan karunia. Melayani Tuhan tidak harus di gereja. Saudara bisa memakai karunia saudara di luar gereja. Di mana saudara berada, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun saudara berada, bermasyarakat, saudara bisa menggunakan karunia itu untuk melayani Tuhan. Kalau saudara bekerja di sebuah instansi, saudara menjadi seorang pengajar, pakai karunia itu untuk melayani Allah. Melayani Allah, bagaimana cara melayani Allah dalam instansi? Ketika saudara mengajar itu saudara sudah melayani Allah. Saudara sudah berbagi ilmu kepada murid saudara, guru-guru khususnya. Bagi yang bekerja di kantoran, bisa nggak melayani Allah dengan karunia yang ada? Tuhan mungkin sudah memberikan karunia untuk ada kemampuan di bagian tertentu. Lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Bukan mengambil keuntungan dari apa yang karunia yang kau miliki, tetapi biarlah melalui karunia yang saudara miliki, saudara lakukan dalam tempat pekerjaan, nama Tuhan dimuliakan. Bisa memuliakan Allah tempat kerja? Harusnya bisa. Selayaknya seorang karyawan, dia juga akan berlaku sebagai seorang karyawan yang bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya di hadapan pimpinan. Itu sudah menjadi berkat, dan itu sudah menggunakan karunia untuk kemuliaan Allah. Pimpinan akan melihat kinerjanya. Pimpinan akan melihat keyakinannya, imannya. Bisa nggak memuliakan Allah? Bisa. Jadi menggunakan karunia itu bisa di segala aspek kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara bergereja, gunakan karunia itu untuk melayani Allah di bidang tertentu. Ngajar sekolah minggu, berkhotbah, mendoakan. Saudaraku, masih banyak lagi. Kepemimpinan bisa juga. Oleh karena itu, karunia harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk eksistensi diri sendiri, tapi eksistensinya Allah. Allah yang eksis dari setiap apa yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan harus memuliakan Allah. Setiap kata, setiap tindakan kita harus mengarah kepadanya. Ini adalah tujuan akhir dari segala pekerjaan baik kita. Kita melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang baik itu apa? Pekerjaan yang dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya bergereja, tidak hanya pelayanan di gereja, pelayanan di luar gereja, sosial dan lain sebagainya. Kalau kita mau melakukannya itu sebagai suatu pekerjaan baik, maka kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Lakukanlah segala sesuatu itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apa? Inilah pertanggungjawaban kita terhadap karunia yang ada pada kita. Ketika kita ada dalam pelayanan sosial, masyarakat maupun gereja, pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Gunakan karunia Tuhan yang Ia berikan untuk membangun tubuh Kristus atau membangun gereja. Saudaraku, di dalam gereja, gunakan karuniamu itu untuk membangun jemaat, supaya jemaat semakin dimampukan untuk mengerti, memahami, supaya jemaat semakin didewasakan. Itu tanggung jawabmu yang memiliki karunia. Koreksi karuniamu masing-masing. Sadari, kalau sudah sadari, bertindaklah. Pertanggungjawabkanlah setiap karunia itu kepada Tuhan. Karena itu adalah panggilan kita untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun gereja. Kalau engkau punya karunia mengajar, ajarlah. Supaya apa? Supaya jemaatmu bertumbuh, supaya jemaat di gereja ini bertumbuh. Kalau itu karunia untuk berkhotbah, berkhotbahlah. Dengan tujuan khotbah itu membangun iman dan kerohanian jemaat. Ketika engkau punya karunia di bidang lain, kepemimpinan, jika Tuhan percayakan engkau menjadi pemimpin-pemimpin rohani, kerjakan itu, pertanggungjawaban itu kepada Tuhan, supaya orang-orang yang dipimpin juga mendapat berkat, ada pertumbuhan imannya, kerohanian pun juga akan semakin bertumbuh. Baik itu dalam pengajaran iman maupun di dalam penata layanan sosial gereja, lakukan, tanggung jawablah atas itu semua. Sebab itu adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk saudara kerjakan. Sebagai pengurus gereja, engkau adalah pemimpin. Engkau adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengurus gereja ini. Bertanggung jawablah. Pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan, bukan kepada pendeta. Tujuannya supaya nama Tuhan dimuliakan. Semua program gereja terlaksana, nama Tuhan dimuliakan. Sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya dipanggil untuk giat dalam pekerjaan baik. Karena waktu yang singkat, kita harus tekun dalam doa, mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman, memberi diri untuk menjadi saluran berkat, menggunakan setiap karunia untuk kemuliaan Tuhan, dan menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Semuanya ini dilakukan untuk memuliakan Tuhan dan mendatangkan berkat bagi orang lain. Giat dalam pekerjaan baik adalah ekspresi nyata dari iman yang hidup dan penuh kasih. Giat dalam melakukan pekerjaan baik, ini tugas saudara dan saya. Ini panggilan saudara dan saya untuk senantiasa giat melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan. Bersyukurlah jika saat ini Tuhan mempercayai saudara untuk melakukan pekerjaan kudus yang sudah Tuhan percayakan. Ingat, persiapkanlah diri menghadapi akhir zaman. Kita sudah berada pada akhir zaman. Bersiap sedialah, jadilah saluran berkat, dan gunakanlah karunia yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Ketika semuanya itu kita lakukan, kita kerjakan, berarti kita giat di dalam pekerjaan baik. Pekerjaan ada untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian, lebih dari emas. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan dengan hati kita, dengan kesungguhan hati kita, lebih dari emas. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak. Persembahkan hidup hanya untuk kemuliaan-Mu. Datanglah kepada Tuhan supaya Allah memurnikan hati. Mintalah kepada Tuhan. Sesuai
kepada Tuhan bahwa hatimu, supaya Allah membentuk hatimu menjadi bencana yang berarti untuk Tuhan. Berikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bencana ini sesuai kehendak-Mu. Kembali kita akan pujikan, pakailah aku Tuhan, pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bencana ini sesuai kehendak. Lebih dari emas, lebih dari permata, bahwa aku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, bahwa aku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Biarlah pujian ini bukan hanya sekedar nyanyian yang kami nyanyikan Tuhan, tapi biarlah pujian ini mewakili tanggapan kami terhadap firman-Mu, supaya kami giat dalam pekerjaan baik. Ini aku Tuhan, pakailah aku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Seluruh hidup kami Tuhan kami persembahkan, supaya setiap kami menjadi alat Tuhan, supaya kami giat dalam pekerjaan baik. Pakailah kami Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, murnikan hati kami, supaya ketika kami melakukan pekerjaan baik itu, ada kemurnian hati kami untuk melakukannya. Ada ketulusan hati kami untuk kami melakukan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan itu. Tolonglah kami Tuhan. Kami berikan hati kami dengan segala kerendahan hati Tuhan. Bentuklah kami, bentuklah hati kami, supaya hati kami ini menjadi bencana yang baik, menjadi bencana yang bisa Tuhan pakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati jemaat yang saat ini mendengar firman-Mu, supaya kami memahami tanggung jawab kami sebagai orang Kristen. Semakin kami giat di dalam pekerjaan baik itu. Tuhan, pakai kami menjadi saksi-Mu. Tuhan, pakai kami untuk pemberita firman-Mu. Tuhan, pakai kami untuk bisa kami memiliki kemampuan menyampaikan kesaksian tentang Kristus Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berhenti disampaikan pada saat ini. Kami percayakan Roh Kudus-Mu yang akan terus memimpin kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu. Kami akan berpisah, kami akan pulang Tuhan. Kami akan meninggalkan tempat kudus-Mu ini. Kiranya Engkau yang akan memberikan penyertaan atas kami ketika kami pulang. Tuhan memberkati perjalanan pulang kami. Tuhan menyertai perjalanan pulang kami, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun juga.
karena Tuhan memimpin menyertai langkah kami. Ulama saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari alam Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Dan diberkatilah setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, kita meminta bersepakat di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan, yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, yang memberikan damai sejahtera dan berkat-berkat yang melimpah atas kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.